Halo semuanya, saya David Lim dari Prodi Akuntansi Unika Sugio Pranoto. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan memberi tutorial cara membuat pivot table dan diagram atau chart. Oke, jadi video ini saya buat untuk mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah spreadsheet yang akan digunakan pada Kamis 7 Juli 2022. Oke, saya David Lim Kinki Alim Utomo dengan NIM 21G40006 dan dari kelas 1 spreadsheet tahun 2022. Kita lama-lama langsung kita masuk ke inti materi, inti pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama ada yang namanya pivot table. Oke, jadi untuk membuat pivot, saya hapus dulu note-nya. Drawing. Oke, untuk membuat pivot itu kita memerlukan tabel. Kita harus membuat tabel dulu untuk membuat pivot. Oke, jadi saya mengambil data armada Transsemarang yang memulai awal perjalanan di terminal Cangkiran. Itu data per 2 Juli 2022 berasal dari riset pribadi. Oke, di sini ada 46 data dan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kolom. Oke, jadi untuk pivot table itu dia harus datanya itu harus ditulis satu-satu seperti ini teman-teman. Tidak bisa hanya ditulis satu, misalnya saya beri contoh, tidak bisa ditulis satu seperti insert, oh maaf, di merge and center. Oke, pivot table bisa dibuat data seperti ini. Oke, jadi sambil kita coba ya, bagaimana hasilnya jika datanya itu seperti ini, jika dipakai. Oke, di pivot table itu kita untuk membuat pivot table itu hanya cukup mengklik. Yang pertama ada insert, klik insert, dan kemudian di bawahnya ada pivot table. Ini pivot table, kita klik ini nanti. Oke, ya kita sambil coba ya, bagaimana hasilnya jika datanya itu seperti ini. Kita klik satu sel, kemudian kita klik pivot table, kemudian kita pilih datanya seperti ini. Misalnya kita sebagian dulu ya, oh ya pivot table ini juga bisa sebagian datanya, tidak perlu semua tabel. Oke, kemudian kita klik new worksheet. Oke, bagaimana kira-kira hasilnya? Oke, kita lihat tadi apa yang kita jadikan motion setter. Oke, rutenya kita perlihatkan. Nah, ini kan blank kan. Nah, blank kan hasilnya. Jadi, kita tidak bisa menambahkan pivot table seperti ini. Jadi, lebih baik kita hapus sheet-nya ini, karena data tersebut tidak valid untuk di pivot table. Kita unmerge and center, dan kita kopikan semua. Kopikan semua seperti ini. Yes. Nah, kemudian baru kita bisa buat pivot table-nya. Untuk pivot table-nya kita juga bisa memblok semua sales-nya terlebih dahulu. Kemudian, oke, sampai sini. Kemudian kita klik insert dan kita klik pivot table. Kita buat di new worksheet atau di existing worksheet tuh kalau kita mau nyimpennya di sini. Di sini. Kita klik new worksheet. Kemudian ditampilkanlah data seperti berikut. Oke, di sini ada pivot table 18. Oke, kita klik ini, dan kemudian kita misalnya mau lihat apa aja yang mau ditampilkan. Sum of number, row of table, rutenya. Misalnya, kita kalau mau menampilkan semua, tinggal klik saja semuanya.
Oke, seperti ini. Untuk nomornya ini tadi ya, yang di sini jadi tidak perlu kita tampilkan. Ini data nomor 1, data nomor 2 itu tidak perlu kita tampilkan karena kita perlu datanya ini. Oke, selain itu kita bisa menggunakan fiturnya, yaitu ada filters. Oke, sini ada filters, kemudian kita bisa masukin nih, apa yang mau kira-kira kita filter. Kita misalnya mau mencari rutenya nih. Misalnya kita klik, kita mau cari rute mana nih. Misal nih, koridor 4 Tawang Sangkiran. Oke, kita klik ini. Oh iya, caranya yang pertama adalah kita ambil data dari sini, kemudian kita simpan di filters. Kemudian kita klik apa yang mau kita cari, yaitu di bagian koridor 4 Tawang Sangkiran. Oke, data yang ditampilkan ya seperti ini. Tidak semua data ditampilkan sesuai di data awal. Ya, ada angka 8 dan tidak ada kode LM. Oke, misalnya nih kalau kita mau pakai dua filter yang lain nih. Misalnya aku mau nyari nih yang dari yang bodinya nih. Bodinya aku mau nyari yang bodinya Toristo nih misalnya. Oke, data yang ditampilkan seperti ini. Kita juga bisa nih teman-teman kalau mau mencari 3 filter atau lebih bahkan teman-teman, kita bisa masukin tahun armadanya. Tahun armadanya kita mencari, misal kita mau mencari tahun 2016. Tahun 2016. Oke. Ditemukan 3 data. Oke, kita menemukan 3 data. Baik, kurang lebih seperti itu untuk pivot table. Ya, jadi pivot table digunakan untuk menampilkan data dan memfilter data. Dan menampilkan apa aja sih data yang diperlukan untuk mempermudah melihat sebuah tabel. Oke, baik, kalau begitu kita akan masuk ke materi kita berikutnya, ada charts. Oke, kita lihat ke charts. Oke, jadi di sini charts aku memiliki 2 data, 2 tabel, maaf. 2 tabel. Yang pertama adalah tabel jumlah penumpang bulanan tahun 2020, yaitu ada 2 kategori dan ada 12 bulan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Kemudian untuk sanksi, sini ada 4 kategori dan ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, langkah yang pertama yang harus kita buat adalah kita klik insert, kemudian kita create table pada tabel yang kita punya. Cara membuat tabel itu bisa 2. Yang pertama kita klik satu cells, kemudian kita klik table, kemudian kita drag data yang diperlukan. Oke, jadilah tabel seperti ini. Kita bisa filter juga, mau mengurutkan juga bisa. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memblok semua tabelnya. Oke, menjadi seperti ini. Kemudian kita klik insert, kemudian kita create table. Oke, kita juga bisa mengubah warna tabel kita jadi warna-warni. Misalnya kita klik ini, kemudian kita klik mana nih? Oke, aku suka warna yang seperti ini misalnya. Kemudian
Ini juga bisa kita beginikan. Kita mau milih stylenya yang mana. Oke, kita misalnya milih yang ini. Warna hijau. Biru dan hijau ini kebetulan warna kesukaan aku. Kemudian kita saatnya membuat charts-nya, teman-teman. Oke, jadi kita yang pertama juga insert. Klik insert, kemudian kita klik recommendation charts. Oke, jadi nah ini insert, kemudian recommended charts. Oke, kita klik pada kolomnya, satu sel aja juga bisa, teman-teman. Kemudian kita klik recommended charts. Oke, kita bisa menggunakan recommended charts. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilihan. Kemudian, karena ini kan tabel untuk melihat jumlah naik turun penumpang, jadi kita menggunakan all charts. Kemudian kita menggunakan yang lain. Kita bisa menggunakan yang ini, enak dilihat. Baik, enak dilihat, kita klik yang ini. Yang seperti ini, jadi kita bisa melihat naik turunnya kapan gitu, dan meningkatnya lagi kapan. Oke. Oke, kita letakkan di sini, maaf. Oke, kita letakkan di sini untuk charge-nya kita yang pertama. Oke, tapi jangan lupa juga kita harus mengubah judulnya, yaitu jumlah penumpang bulanan 2020. Seperti ini. Oke, kita juga bisa nih ubah mewarnain. Oh, mungkin desainnya juga bisa kita ubah. Aku suka desain yang seperti ini, gelap gitu, biar lebih kelihatan lebih keren gitu kan, teman-teman. Kemudian kita juga bisa ubah warnanya, pakai warnanya atau mau yang mana gitu, pakai warnanya. Mau semua bisa nuansa oranye, tapi aku suka warna biru dan hijau. Oke, sekarang waktunya kita mencoba yang recommended charts pakai tabel yang kedua ini. Jadi kita klik salah satu cells, kemudian klik inserts, kemudian kita klik recommended charts. Oh maaf, rupanya saya salah klik. Insert recommended charts. Oke, datanya di sini ditampilkan. Oke, kita menggunakan yang data ini aja, teman-teman. Chart yang ini aja. Oke, seperti ini chartnya. Kemudian kita juga jangan lupa untuk mengubah judulnya, yaitu sanksi pegawai 2020. Sanksi pegawai. Oke, jadi di sini yang mana kita ubah warnanya dulu sebelum saya jelaskan cara membacanya. Saya juga ubah menjadi warna biru hijau. Tapi karena ini ada 3 data, mestinya tidak biru hijau. Nah, ada warna kuningnya tapi tidak masalah. Oke, kita perbesar dikit. Oke, jadi cara membacanya itu yang warna hijau ini adalah suara peringatan 1. Kemudian yang warna biru nih warnanya adalah suara peringatan kedua. Kemudian yang warna kuning adalah suara peringatan ketiga, dan yang warna hijau tua adalah teguran tertulis. Jadi di sini kita bisa membandingkan antara dan kira-kira seperti apa nih, seberapa banyak nih surat dan sanksi yang dikeluarkan. Terbayang di sini berarti teguran tertulis adalah di bulan September. Untuk SP3 yang tertinggi adalah bulan Juli. Untuk SP2 yang tertinggi adalah bulan Mei, dan SP1 tertinggi di bulan September. Oke, di sini ini SP1.
Oke, sekarang kita sudah punya 2 charts. Oke. Baik, sekian penjelasan dan tutorial mengenai pivot table dan chart. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah memperhatikan video ini hingga akhir. Sampai bertemu di lain kesempatan.